再不走就真没命了。一会儿牛皮吹爆了，你吃错药了。仙药在丹顶内。 左右。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimi mau tanya kepada kalian nih, kira-kira kalian ada rekomen Tonghua atau film apa gitu nggak guys yang bisa Mimin bahas? Sepertinya Mimin mau menambahkan Tonghua nih. Kira-kira apa yang seru dan bagus untuk dibahas ya? Coba kalian komen deh di bawah. Nanti Mimin baca satu persatu dan coba lihat Tonghua yang bagus itu yang mana ya. Oke. Kita hari ini bakal seru banget guys. Part 361 Nitian Zejun. Si Deo Pak Boy pengen masuk ke kota tetapi tidak diperbolehkan. Banyak sekali orang yang bahkan meremehkan dia itu bukanlah siapa-siapa dan sangat tidak layak untuk masuk ke kota Suanyon. Wah, ini bakal jadi masalah cukup serius nih. Ini semua terjadi karena di Jumat kemarin kita semua sudah melihat hanya mendapatkan fakta mengejutkan di mana sekarang hampir semua kota peri sudah memungut biaya atau meminta uang untuk masuk ke dalam kota. Supaya si Hanyu tidak diperiksa, disarankan si Xiaosa untuk pergi ke kota Suanyon karena di sana sedang menerima orang-orang dari luar gitu guys. Apalagi melihat Hanyu yang bisa membuat pil, itu harusnya sih diterima ya. Baru aja sampai ke sana, mereka melihat sudah banyak orang luar yang mencoba masuk ke kota, tetapi tidak diperbolehkan karena mereka semua tidak ada bakat gitu guys. Nah di sini Hanyu ingin masuk, tetapi dia memberikan satu syarat kepada sang Jenderal Hao Kong. Syarat apakah itu? Langsung saja kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Si Xiaosa yang panik melihat tuannya berbicara seberani itu. Mengira Hanyu udah salah makan obat nih. Hanyu yang cuma seorang alkemis biasa dari manusia fana tentu diremehkan oleh orang-orang di sana. Udah di tingkat rendah tapi berani sekali bernegosiasi dengan Jenderal Kota Suanyon ya. Sungguh tidak tahu malu dan tidak tahu seberapa tinggi ke langit, kata orang-orang di sana yang terus menghina Hanyu. Xiaosa terus mengajak Hanyu untuk pergi guys. Takutnya kalau mereka berulah terus, nanti malah kena masalah dan mengancam nyawa. 再不走就真没命了。一会儿牛皮吹爆了。 Tapi Jenderal Hao Kong membalas, syarat apapun bisa diomongkan asalkan Hanyu bisa membuktikan kalau dia seorang alkemis tingkat tinggi. Tapi si bawahan jenderal begitu sombong guys. Terus menyuruh Hanyu agar sadar diri saja dan pergi dari sini. Daripada omong kosong dan nanti membuat pilnya malah meledak, pasti akan memalukan. Wah, lihat saja nanti dia ya. Hanyu pengen tahu tes macam apa yang harus dia lewati supaya bisa membuktikan kalau dia adalah seorang master alkemis tingkat tinggi. Karena pasti sudah banyak orang yang pernah mengaku-ngaku sebagai master tingkat tinggi yang nyatanya cuma penipu. Sang Jenderal akan memberikan bahan-bahan ramuan ajaib dan harta ruang waktu supaya Hanyu bisa membuat pil tingkat atas. Tapi kalau ternyata Hanyu gagal dan tidak bisa, dia bakal langsung dieksekusi. Ya, di dalam hatinya sih dia santai ya. Tapi masalahnya gini guys. Kalau membuat pil abadi tingkat atas dengan bahan-bahan ramuan langka, pasti menciptakan efek ledakan aura besar yang menarik perhatian semua orang. Jadi Hanyu mencari cara untuk meredam itu semua dan akhirnya dia setuju. Xiaosa yang ketakutan tetapi dia tidak ingin meninggalkan Hanyu. Karena mau gimana pun Hanyu sudah menyelamatkan dirinya kemarin. Jadi ibaratnya nyawanya sudah ada di tangannya Hanyu guys. Mati atau tidak itu bergantung kepada Hanyu. Semua orang di sana langsung duduk pengen melihat pemurnian pil Hanyu itu sehebat apa. Atau jangan-jangan dia itu cumalah orang bodoh yang banyak omong. Kata para keroco yang tidak tahu diri. Biasa aja mereka nanti ya.
Segera mereka semua pun melindungi dirinya masing-masing supaya tidak terkena efek ledakan pil. Tidak lama dari itu, tungku pil disiapkan. Dan diberikanlah pagoda kecil ruang dan waktu. Buat kalian bingung, membuat pil abadi tingkat tinggi itu membutuhkan waktu yang bisa dibilang sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, sengaja dikasih pagoda ruang dan waktu ini supaya waktunya dipersingkat. Jadi dari beberapa bulan mungkin cuma jadi beberapa jam atau bahkan beberapa menit doang. Kayak gitu guys. Hanya segera memasukkan tungku pilnya ke menara pagoda. Nah, harusnya si Tan Yin juga ikutan masuk ke dalam guys. Tapi bagi dia menyempurnakan pil abadi kelas terbaik, ya cuma masalah kecil. Dia bahkan tidak melihat pembakaran tungkunya. Sifatnya Tan Yin membuat orang-orang di sana menganggap kalau dia terlalu sombong dan kebanyakan bacot. Lihat saja kalian nanti ya. Dikasih paham langsung terkencing-kencing pula ya kan. Jenderal Hai Kong merasakan ada yang aneh dengan Tan Yin ini. Menurut dia, si Tan Yin pasti sudah menyatu dengan api sejati miliknya. Makanya dia nggak perlu mengontrol pembakarannya guys. Tapi bisa dibilang metode seperti ini tidak pernah dia lihat ataupun tidak pernah dia dengar sebelumnya. Pembakaran terus terjadi. Ledakan begitu dahsyat dan tuar. Dalam waktu singkat pun sudah selesai. Cepat sekali. Terlihat di dalam tungku pilnya sudah jadi guys. Xiao Sha terus berdoa. Karena bisa dibilang pil di dalam tungku itu bakal menjadi hidup mereka. Kalau hasil pilnya jelek maka mereka meninggoy, ya enggak? Hanya mengeluarkan pil hasil buatannya dan tuar. Benar saja pil abadi tingkat terbaik itu berhasil dibuat. Tetapi ada 3 orang di sana yang mencari kesempatan untuk merebutnya guys. Karena dengan pil-pil itu mereka bisa menerobos ranah. Bodoh sekali orang-orang ini. Hanya menyambarkan petir ke tubuh mereka dan tuar. Mau itu kulit, daging, bahkan tengkorak itu hancur semua sampai tidak bersisa. Hanya dengan satu gerakannya Tan Yin bisa menghabisi 3 dewa di tingkat 6. Ini sungguh luar biasa kuat. Dari situlah Jenderal Hai Kong percaya kalau Tan Yin bukan orang biasa nih. Sebagai hadiah, Tan Yin memberikan pil-pil buatannya kepada Jenderal Hai Kong. Dia pun memperkenalkan dirinya karena Tan Yin sudah memenuhi tantangan. Maka mereka akan membicarakan soal syarat yang Tan Yin minta. Nah, di sini ternyata Dewa Pak Boy kita menjanjikan dia itu bisa membuatkan pil untuk penguasa kota mereka. Tetapi dia tuh tidak mau terkekang dan diperintah-perintah oleh sang penguasa kota. Jadi si Tan Yin pengen bebas gitulah. Jenderal Hai Kong setuju dan membiarkannya masuk. Tapi Xiao Sha sempat tidak dibiarkan masuk karena dia dianggap lemah. Ya tenang saja. Tan Yin itu baik hati. Meminta agar membiarkan Xiao Sha ikut dengan dia masuk ke dalam. Dan untungnya Jenderal Hai Kong membiarkannya guys. Dari situlah Xiao Sha bangga nih. Bisa mengikuti seorang Tan Yin. Udah gak salah ikut orang aku katanya. Hehehe, lucu sekali. Karena semua masalah sudah selesai, sisa kroco yang tadi meremehkan Tan Yin, itu semuanya dia usir dari sana. Karena tidak boleh memasuki kota ya kan. Makanya remehin si tadi sih. Langsung diusir dari sana kan. Berani bertindak aneh-aneh, maka siap-siap saja untuk dihabisi. Dan mereka semua pun pergi guys. Sang Jenderal dan keponakannya terus membicarakan Tan Yin. Keponakannya curiga kenapa Tan Yin dengan kemampuan sehebat itu tetapi masih memilih untuk masuk ke kota mereka yang sangat kecil. Apa jangan-jangan ada rencana jahat yang dia siapkan. Sang Jenderal sengaja membiarkan Tan Yin masuk. Dia pengen lihat rencana jahat apa yang bakal Tan Yin lakukan nanti.
Yang pasti, Tan Yin tidak diperbolehkan bergabung dengan perkumpulan asosiasi alkemis. Jadi di sini mereka pengen mantau dia dulu nih guys. Kalau ada sedikit kecurigaan, disitulah mereka akan bertindak. Namun kalau ternyata Tan Yin adalah orang yang baik, ya itu juga menguntungkan mereka dong. Karena kan si Tan Yin bisa membuatkan pil untuk pasukan kota Sonya mereka supaya memperkuat kekuatannya. Dengan begitu, mereka tidak perlu bergantung kepada asosiasi persatuan alkemis. Ya, kita lihat saja nanti. Berarti si Tan Yin kayak diadu gitu guys sama asosiasi alkemis. Apakah Tan Yin nanti bisa memberikan mereka kejutan-kejutan lainnya ataukah tidak? Tidak lama dari itu, mereka mendapatkan berita kalau kota abadi Long Yin yang berjarak 60 juta mil dari sebelah timur itu sudah melancarkan pasukan sebanyak jutaan orang dan ingin menyerang kota mereka. Wow, langsung dah si jenderal mempersiapkan pasukan untuk perang besar-besaran. Dia menyuruh keponakannya agar mengirimkan mata-mata untuk memantau si Tan Yin. Wah, dia bakal seru nih guys. Masalahnya ternyata semakin rumit. Tan Yin tidak boleh sampai ketahuan identitas aslinya. Kalau ketahuan, bisa diincar oleh Heo Chiu secara langsung nih. Atau bahkan Xia Supreme yang bakal turun tangan langsung. Kira-kira Tan Yin ikut perang besar antar kota nggak ya? Kota Ling Yin melawan kota Sonyon. Langsung saja guys. Buat spoiler untuk part selanjutnya di hari Senin lagi yang bakal sangat seru. Karena ternyata nanti Tan Yin akan bertemu dengan seorang wanita cantik yang berambut biru. Wanita itu ternyata dikirim oleh sang jenderal untuk menemani mereka. Yang pasti mencurigakan ini my guys. Fix pasti mata-mata, hehe. Xiao Sha melihat kecantikan wanita ini pun langsung jatuh cinta. Sampai mengatakan, di dunia ini masih ada wanita secantik ini ya. Hanya memutuskan agar mereka bersantai di penginapan. Dia percaya akan ada orang-orang yang datang nanti. Dan benar aja guys, di malam hari ada banyak assassin yang bersiap untuk menghabisi dirinya. Wow, seru ini. Assassin-assassinnya salah pilih lawan ini my guys. Kita selesai dulu untuk part 361 Nitian Zedun. Update part 362-nya yes. Cuman di sini ya guys ya. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.